bulan ini saya menghadirkan tamu yang sangat spesial nih, karena biasanya ini lebih berbeda dari yang kemarin-kemarin karena ini perempuan, wanita ya. Dia seorang wanita independen, wanita yang mandiri, wanita kuat menurut saya ya. Karena selain dia kuat di kehidupan pribadinya, seorang petarung kehidupan baik dari segi kehidupan pribadinya sampai keberhasilan dia membangun bisnis ini sendiri ya. Dia single fighter, makanya saya sebut dia Wonder Woman ya. Karena dia wanita yang kuat menjalani kerasnya kehidupan. Nah, background dia dulu adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Nah, dia ini direct langsung dari Bro Bejo yang pernah saya hadirkan di podcast perdana saya ya. Sekarang dia sudah menjadi leader dan selama 2 tahun menjalankan bisnis ini sebagai bisnis partner kami ya di grup kita, dia sudah berhasil mengantongi ya, menghasilkan 1 unit apartemen dan 1 mobil baru ya kan, gokil nggak sih ya, keren banget. Nah, hari ini kita undang dia buat ngobrol santai bersama saya Rusma Zai di balik garasi. Siapakah dia? Ci Alexa. Halo sebenarnya sih pengennya cipika-cipiki ya sama lu ya, tapi ini kan Omicron kan lagi bermutasi katanya ke Delcron ya. Jadi kita tos-tosan aja deh ya. Salam informa. Ada. Aduh, Alexa, iya. Gimana kabar? Tadi kesini hujan nggak? Hujan, lumayan. Iya. Angin ya tadi ya. Iya. Terus, oh ya selamat datang di rumah gua ya. Oh iya. Parkiran gua luas ya. Mobil-mobil iya, mewah dan semua. ini salah satunya ada mobil lu di sini ya. Ya Alexa, bulan lalu kena Omicron ya? Iya, bulan Februari tanggal 18. Iya. Kalau gue kena itu Januari. Oh, iya. Setelahnya ya. Setelahnya. Nah, makanya katanya nih setelah kita kena Omicron nih, kena COVID nih, malah sistem imun kita nih lebih kuat biasanya. Betul. Antibodi kita lagi terbentuk nih sekarang, 30 hari ke depan ya. Iya. Berarti ini sekarang hari-hari belakangan nih lagi santai aja nih, lagi mengurangi aktivitas aja. Atau masih terus? Masih terus. Wow. Justru kemarin sempat isoman itu 10 harian ya. 10 harian selesai isoman, selesai dapet PCR udah negatif, langsung cus ke Sentul itu sama salah satu tim. Oh, ya. Ya. Oh berarti langsung bantu tim lagi ya? Oke. Ci Alexa, kita sebelum ngobrol ke bisnisnya, boleh ya sedikit ya, saya pengen ngobrol ke kehidupan pribadinya Ci Alexa nih. Boleh ya. Maaf nih Ci sebelumnya, nah Cici kan single fighter ya? Iya. Ya. Nah saat nggak ada dukungan dari suami, pasangan hidup, ya kan? Kita kan di bisnis apapun yang kita jalani nih, ya, mau bisnis kita yang sekarang atau bisnis apapun, kita sebagai wanita sebenarnya memang harus butuh yang namanya tuh support dari pasangan hidup, suami ya, untuk teman curhat, tukar pikiran dan lain sebagainya, ya. Bagaimana sih Ci Alexa awal-awalnya? Pasti kan langsung kayak bingung ya, nggak ada pegangan nih, ya kan, bingung ya kan? Terus tiba-tiba langsung berhenti kerja, terus bisnis di sini dengan posisi yang lagi posisinya tuh yang lagi bener-bener perpindahan ya, mengalami kesendirian, percobaan itu mengalami kesendirian itu gitu. Gimana sih Ci Alexa pas mulanya itu? Ya namanya pasti kita perlu dukungan ya. Idealnya kan memang perlu dukungan dari orang-orang terdekat. Cuma saat itu saya nggak ada pilihan dan saya memang harus berdiri di kaki sendiri dan terus keep on going, tetap harus jalan gitu. Jadinya ya mau nggak mau ya paling ada masa-masanya sedih, down, ya itu cukup malam itu aja, tapi besoknya udah harus kita mulai hari baru. Dan saya ngelihat di bisnis ini mimpi saya tuh bisa diwujudkan satu persatu gitu. Jadinya saya tetap berjuang, tetap natap ke masa depan, tetap raih impian. Jadinya mau sendiri atau ada pasangan ya keep on going. Terus Cici kan diharuskan harus berdiri sendiri nih sampai akhirnya bisa sukses, ya kan? Menurut saya sukses Ci, karena gini loh, seorang wanita itu nggak gampang
bisa ngejalanin sesuatu yang dalam posisi keadaan perasaannya itu lagi kacau gitu. Kalau perempuan ngejalanin beberapa kegiatan sekaligus multifungsi itu banyak, Ci. Itu banyak. Multitask ya. Iya, bisa ini bisa itu dalam waktu waktu yang sama. Itu banyak, di luaran itu banyak. Tapi kalau perempuan itu cewek itu kenanya tuh di perasaan, Ci. Iya kan? Nah, ketika perasaan Cici lagi kayak begitu kan Cici kan harus buru-buru menata kembali. Cici memilih tidak berlama-lama down tetapi buru-buru menata kembali hidupnya. Boleh tahu nggak, Ci? Apa sih motivasi terbesar Cici untuk jalanin bisnis ini? Why-nya apa, Ci? Why-nya saya terutama sih buat anak-anak ya. Anak 2, jadi ya mereka yang jadi penyemangat saya, tetap on track, tetap di jalurnya dan tetap maksudnya nggak melenceng. Kalau saat itu mungkin saya mau depresi, down mungkin bisa ya. Soalnya kan istilahnya saat itu saya bayar harga gitu, nggak bisa spend time sama mereka gitu. Tapi ya dulu saya masih jalaninnya sambil kerja kantoran, tapi pulang kantor itu janji temu sama orang bisa 2 orang, 3 orang sampai malam, mungkin bahkan bisa sampai jam 11:30 malam gitu. Terus pulang hanya cuma sekedar bersih-bersih, mandi, tidur, besoknya udah harus ngantor lagi, jam 6 pagi harus bangun ke kantor lagi gitu. Jadi saya bayar harga itu nggak bisa ketemu anak-anak, tapi pakai waktu gitu. Jadi saya gunain waktu yang saya nggak spend time sama mereka, saya gunain untuk ketemu orang. Oh, itu dulu pas masih kerja jadi karyawan, Iya. sekaligus jalanin bisnis ini. Iya, bisnis di Itu bener-bener Allianz. waktunya tersita banget sampai mengorbankan waktu. Iya, Nggak benar-benar bisa bayar ketemu bayar sama waktu anaknya. banget. Sampai berapa lama kayak begitu, Ci? Setahun ada ya. Setahun. Sampai akhirnya Cici memutuskan untuk memilih salah satu dari apa yang mau dijalani nih, karyawannya atau lanjutin bisnis di sini gitu ya. Setelah setahun jalan, saya join pertama kali. Setelah setahun saya kurang lebih akhirnya memutuskan resign dari kantor, dan saya full time di Business Vision Allianz. Nah terus kan resign, ya dong. Terus sendiri nih bersama anak nih, ya kan. Tiba-tiba kan kalau kita kerja kan di kantoran kan dapat gaji, Ci. Iya. Ya kan. Iya. Terus kita tiba-tiba Cici itu full time di sini. Terus kan posisi sendiri nih, ya kan, sendiri gitu, nggak ada ibaratnya Nggak ada yang backup. nggak ada yang backup, Iya. nggak ada sumber dana dari suami ya. Iya. Gitu. Itu gimana, Ci? Cici bisa ngelewatinnya itu bagaimana? Saya tuh bingung gitu. Dulu soalnya waktu pas saya masih kerja, memang sih income yang saya dapat di Allianz sekian, dan gaji yang dari kantor juga saya dapat sekian. Istilahnya saya dapat double gitu ya. Ya lumayan ya, puji Tuhan banget gitu. Tapi ketika saya memutuskan untuk resign, itu kan langsung berasa banget gitu. Yang tadinya misalnya dapatnya lumayan, tiba-tiba cuma setengahnya gitu. Tapi saya berani memutuskan untuk resign karena saya pikir saya nggak bisa jalan di 2 perahu gitu. Jadinya kalau misalnya bisa, jadi cuma di survei saja, cuma di permukaan doang, nggak bisa sampai deep, nggak bisa sampai saya benar-benar misalnya saya temenin salah satu tim prospek di jam kerja gitu, itu kan saya nggak bisa. Saya harus ngajuin cuti atau saya harus pinter-pinternya ngatur waktu gitu. Akhirnya setelah saya resign dan saya full time, ya saya ngerasa waktu saya terus Lebih banyak sama anak-anak. lebih banyak untuk bisnis ini dan anak-anak. Saya Iya. bisa ngatur waktu lebih fleksibel. Terus saya misalnya mau siang-siang mau temenin mereka ngapain itu bisa. Kalau dulu kan nggak bisa. Temenin Harus belajar cuti. gitu. Iya, Karena temenin kan bisnis belajar ini atau- bisa sambil di rumah ya. Bener. Mau temenin mereka berenang gitu itu bisa. Kalau dulu kan nggak bisa. Dan di sini ya flexible time, flexible apa yang kita kerjain gitu ya. Kita hobinya apa, misalnya makan, nongkrong, kita bisa kerjain sambil jalanin bisnisnya. dan gitu. making money. Oke. Ci, apa namanya? Berarti kalau misalnya gini,
banyak motivator di dunia ya, motivasi-motivasi itu banyak memberikan kata-kata dan lain sebagainya ya untuk menyemangati kita. Sebenarnya anak itulah yang motivasi terbesar kita ya untuk ngejalanin segala sesuatu dalam kehidupan ini. Bahkan dari anak ini bisa mengalahkan motivator dunia yang menyemangati kita, gitu kan ya. Iya, setuju. Nah, ada nggak impian Cici sama anak-anak Cici yang belum tercapai? Nah, kira-kira dari melalui bisnis ini apa impian apa yang pengen Cici wujudkan untuk anak-anak Cici? Wah, kalau impian yang belum tercapai masih banyak banget ya. Sekarang juga saya masih berjuang kan. Sekarang saya juga masih belum mencapai semua impian gitu. Jadinya kalau impian anak tuh ya salah satunya kayak dulu kan kadang-kadang kita suka staycation bareng gitu. Tapi paling juga cuma one night gitu. Cuma on the weekend. Tapi sekarang mereka kadang suka, mungkin ya namanya anak-anak ya, permintaannya mereka pengen nginep di hotel tapi setahun gitu. Nah, itu kan mungkin itu impiannya anak-anak. Di situ mungkin kalau dulu saya dengernya cuma apa sih, ya udah semalam aja gitu. Tapi kalau sekarang itu it's possible saya wujudin buat mereka. Betul. Kita mau nginep setahun, tinggal pilih mau di mana, di kota mana atau di negara mana gitu. Ayo, mama akan berjuang wujudin. Kamu maunya seperti itu, kita let's do it. Merinding loh gue, Ci. Terus segitunya gitu loh sama anak ya. Iya. Terus apa? Ada impian apa lagi? Sebenarnya kalau mengenai anak ya kita kan sama-sama ibu bekerja ya, Ci Risma. Anak tuh bisa jadi dua mata pedang gitu. Jadi jadi alasan kita untuk nggak jalan di bisnis ini, atau alasan penghalang. kita Yang alasan bilang, penghalang gitu, atau jadi motivasi kita. Kalau saya mau jadiin mungkin direct leader saya tuh paham banget ya dulu ya, kalau misalnya mau pergi atau gimana, aduh mau nemenin anak bikin PR atau apa gitu, itu kan bisa jadi kan itu alasan yang saya buat gitu. Tapi kalau saya pikir saya harus keluar, saya harus aktivitas, saya harus entah itu berproduksi atau entah itu merekrut, ngajak Aktivitas. tim gitu ya, itu kan itu saya anggap sebagai motivasi. Anak itu motivasi saya bayar harga setahun 2 tahun di awal, mungkin sampai tahun ketiga juga, tapi kedepannya saya yakin di sini tuh bisa wujudin impian-impian anak juga. Saya juga percaya sih kalau dari bisnis Alliance apa yang Cici harapkan bisa terwujud di sini. Iya. Gitu. Iya. I believe. Iya. Ci Alexa, ini ada pertanyaan nih ya. Ini banyak yang nanya juga nih. Titip pertanyaan dong Ci Risma nih. Ini sesuatu yang harus dipertanyakan. Waduh. Ya. Sekarang bukan hanya just tip aja ya. Ada titip pertanyaan. Oke, Ci, silakan. Iya, Ci Alexa kan dijuluki nih kuda hitam nih. Karena kan awalnya nih 1 tahun pertama sepertinya nggak ada reaksi yang spektakuler ya kan. Jarang muncul lah ya gitu kan. Pasti akhir-akhir baru nih di 1 tahun pertama, di akhir-akhir. Nah, di 2 tahun terakhir ini tiba-tiba kan timnya melesat, Ci, ya. Nah, pertanyaan saya tuh begini, Ci. Ini dipertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, atau memang ada yang Cici lakukan sehingga timnya ini bergerak? Bisa berbagi nggak sih, Ci? Gimana ceritanya? Kayaknya yang pertama lebih cocok ya. Saya ketemu orang yang tepat di tepat. waktu yang tepat, Iya. gitu. Oh gitu. Tapi ada juga kan yang Cici lakukan sehingga bisa bergerak bersama gitu kan? Iya, pastinya. Tapi lebih banyak itu ya. Iya. Tentang apa orang yang tepat di waktu yang tepat. Gimana ceritanya? Ya mungkin pandemi ini buat sebagian orang tuh nemuin kendala ya. Tapi saya ngerasa ya kita ngelakuin apa yang kita lakukan sehari-hari juga. Kita kayak pegang handphone, kita chatting, kita WA gitu. Terus akhirnya saya ketemu sama salah satu di tim saya. Ya kita ketemu dan akhirnya dia mau join dan dia jalan. Ya puji Tuhan, saya ngerasa sih memang ketemu dengan Orang-orang tepat. orang yang tepat di waktu yang tepat, dan
memang juga mereka juga mau fokus di sini, mau jalan, ya saya juga serius gitu Serius. buat Bantu. bimbing, Bimbing. buat support gitu. Ya dibantu oleh leader-leader di sini semua. Karena kita di sini kerjanya nggak sendiri ya. Iya, betul. Rame-rame ya. Betul. Oke, Saling oke, oke. support. Itu semua teman-teman, Ci? Teman-teman Teman-teman. main atau baru kenal atau ngelihat Instagram Cici atau apa? Ada teman SD, ada teman main, teman nongkrong, ada juga yang baru-baru juga sekarang, ada yang baru kenal, ada yang referensi juga. Jadinya ada yang mereferensikan punya temen mau dikenalin ke Alexa gitu ya. Oke. Aku sih selama punya visi yang bagus, kita sama-sama mau berjuang bareng, ya aku selalu welcome. Berarti intinya sebenarnya kita akan membantu untuk orang-orang yang mau dibantu. Iya, betul. Tapi kalau dari dirinya sendiri tidak mau bergerak atau terlalu banyak excuse, kita juga susah untuk membantunya. Setuju. Ya kan? Seperti yang tadi malam saya dengar ya, nggak tahu Ci Alexa datang apa enggak tuh, tadi malam ada meeting leader kan. Oh ya, Ya kan, si Ko Ece bilang, hoki sama dengan kesempatan plus persiapan. kesiapan kata dia. Ya kan, jadi hoki itu bisa diciptakan ya kan, tapi kesempatan itu belum tentu bisa datang berkali-kali. Iya, Nah, betul. masalah persiapan ini adalah ketika orang ini kita ajak berbisnis bersama, lu siap nggak gue bimbing? Lu siap nggak jalanin sistem ini? Lu siap nggak ikutin training? Lu bilang mau hoki, lu bilang oh ini kesempatan gue ambil, tapi ketika ditagih persiapannya nggak mau, nggak ada. Nah itulah yang banyak terjadi, kenapa bisa banyak tim-tim yang nggak bergerak, ya kan? Itu dari persiapannya yang lu mau gue bantu, lu mesti siapkan diri lu, Iya. gitu ya. Iya. Oke, Ci, menurut Cici nih, kita sebagai perempuan untuk mengembangkan tim, sebaiknya rekrutan yang seperti apa yang harus kita rekrut? Dimulai dari kriteria wanita. Apakah seorang ibu rumah tangga juga bisa menjalankan bisnis ini? Oh bisa banget. Bisa banget ya? banget ibu rumah tangga. Ah. Selama dia punya impian, punya mimpi ke depan, itu kita mulai dari situ aja. Kalau mengenai kriteria, yang pasti aku harus nyaman sama dia, karena kalau kita bicara tentang tim, kita kan bicaranya jangka panjang ya, bukan hanya saat ini aja, bukan hanya sampai bulan depan aja, maunya sampai jangka panjang, sampai kita pensiun bareng, temen jalan-jalan bareng gitu. Jadinya aku harus nyaman dan kita juga ada chemistry kuat gitu. Terus kalau kata leader-leader besar di sini ya bilangnya orang yang kamu ajak sebagai tim itu adalah orang yang kamu nyaman untuk kamu undang makan malam di meja Rumah? makan. Oh. Di rumah bersama dengan keluargamu. Itu saya ingat itu yang ngomong kayaknya Ko Wandi ya? Ko Wandi, Ko Wiwi. Iya bener ya? Iya, pernah ngomong kayak gitu. Jadi aku inget banget, Oh, iya, itu iya, keep iya, on my mind. Ketika aku ketemu misalnya seseorang, misalnya gue ngerasa gue nyaman nih ngajak dia ke rumah, itu berarti tandanya aku nyaman sama dia untuk sebagai teman pensiun bareng, berbisnis bareng. Pensiun sama-sama. Iya. Gue jadi inget loh, gue ini lupa loh tentang itu loh, benar. Tapi beneran gue udah siapin pertanyaan ini karena gue tuh mau tahu sebenarnya iya seperti. Tapi itu jawaban bener-bener bagus sih. Iya. Ketika orang itu lu bisa undang ke rumah lu untuk duduk makan di meja makan bersama keluarga lu. Iya, Makan itu udah bareng. nyaman Itu berarti. nyaman. Itu orang yang bisa lu ajak jalan bersama ya. Iya. Kalau kan ada ya kita ketemu orang, mungkin kita ngerasanya kayaknya cuma in the surface aja gitu, Iya. maksudnya nggak sampai Ke dalam. nggak go deep gitu. Iya. Segitu aja. Ya udah kita cuma getting relation aja. Karena di sini juga bukan semata-mata hanya uang ya. Iya. Tapi kita kayak menjalin sebuah hubungan keluarga, ya kan? Pembentukan karakter Pembentukan juga, karakter. betul. Relation sama keluarga, terus cara bersyukur, gratitude, ini semua aku cuma dapet di bisnis ini. Keren sih, keren banget. Terus ada pesan-pesan nggak sih Ci Alexa untuk para wanita, untuk perempuan yang lagi berjuang dalam kesendiriannya? Apa sih Ci Alexa mau menguatkan mereka tuh bagaimana sih? Buat para perempuan ya, buat para perempuan atau maupun lelaki, ya khususnya yang sekarang saat ini sedang berjuang, keep on fight, jangan menyerah. Mungkin sekarang ya ada masa-masanya
ada juga yang kena gempuran dari situasi pandemi ini gitu. Iya, banyak yang suaminya juga bangkrut. Iya, banyak yang kena potongan. Mungkin kalau yang kerja kantoran kena potongan gajinya gitu, atau bisnisnya ada yang bangkrut juga. Tapi di bisnis ini aku jalan benar-benar dari nol, sendiri, nggak ada, istilahnya nggak ada dukungan dari keluarga ya. Ya mungkin kalau dibilang saat itu lagi pandemi, mungkin saat itu di tahun itu saya pandemi sendiri gitu. Bukan sekarang ya. Iya. Sebenarnya tahun itu lu udah mulai pandemi tuh. Iya. Ya kan? Tapi bisnis insurance itu selama kita berhubungan dengan nyawa manusia, ada sakit, tua dan meninggal, itu pasti nggak akan mati. Dan aku percaya bisnis asuransi itu akan lebih booming di tahun ini dan tahun 2023 lagi. Bahkan sampai 10 tahun ke depan sih sebenarnya ini Iya. bakal bagus banget. Iya. Gitu. Terus bagaimana ceritanya pas ketemu sama leader? Oh, Bejo. Iya, yang ngajak. Itu kan satu kantor kan, Ci Alexa kan? Satu kantor dulu di sama-sama Sinarmas. Oh, di Sinarmas. Iya. Nah, terus? Bejo ada beberapa kali ngajak waktu itu, tapi aku akhirnya memutuskan setelah dia married ya, kita ketemu, dan waktu itu juga ketemu sama Ko Andi juga di Saint Moritz. Aku ngelihat perubahan dari Bejo. karakternya Bejo. Jadi ya bukan karena Uang semata-mata. bukan karena income-nya dia, bukan karena secara materi atau apapun. Aku ngelihat perubahan karakternya si Bejo nih. Dulu soalnya dia amat sangat introvert gitu ya, pendiam banget gitu. Pas ketemu dia bisa ngejelasin, bisa ngomong, bisa panjang lebar gitu. Gue sampai bilang, Jo lu bisa ngomong Jo? Gue kan nggak bisa. Iya, lu kira gue gak guci gitu dia. Itu yang bikin saya berpikir, gue berpikir ya, kok saya terlalu ini ya. Itu bikin gue mikir, ini pasti something good in this business gitu, bisa merubah karakter seseorang. Kalau merubah penampilan tuh gampang, ya kan? Tinggal beli baju, dandan, apapun gitu, makeover, itu bisa berubah. Tapi kalau Dari dalam. pribadi, karakter, apa yang dia ucapkan gitu, itu nggak gampang ya kalau menurut gue ya. Jadinya gue ngeliat something good in this business yang bisa merubah karakter orang ini gitu. Jadinya itu yang bikin gue interest. Iya. Pertanyaan terakhir nih. Tadi kan lu ada sebut-sebut tentang lu belajar tentang loa juga di sini ya. Iya. Nah, ada nggak loa apa yang pernah terjadi sejak lu tahu tentang sebuah rahasia kehidupan ini? Law of attraction ya. Iya. Tadinya sih gue hanya melakukan gitu. Tapi setelah di bisnis ini diajarin, ternyata kan kita ada kelasnya yang mind programming ya namanya ya, dan itu salah satunya di situ diajarkan mengenai law of attraction gitu. Di situ baru gue nyadar, oh ini loh toh yang namanya loa. Ternyata yang selama ini kadang gue lakukan di jalan, misalnya ketika gue lagi nyetir, dulu kan mobil gue tuh mobil kecil lah ya, mobil city car gitu. Oke. Dari dulu tuh Gua tahu nih, yang mirip-mirip Mr. Bean bukan? Iya. Ya, Ayla ya gitu. Dikit-dikit Oke. kan? Ini bukannya endorse ya. Iya. Terus? Ya, dari dulu tuh pengen ganti mobil, cuma belum kesampaian dan dananya juga harus ngumpulin dulu gitu ya. Setiap kali di jalan sih, kalau ngelihat ada mobil, gue sih demen Lexus, salah satunya juga. Kenapa Lexus? Karena Lexus. Ada singkatannya nggak tuh? Lexa True Jesus. Wah, Aduh berat ya, berat. Dalam banget ya. Terus. Selain Lexus, gue juga suka dari dulu memang suka sama mobil, kayaknya ini sport banget gitu loh, kayaknya sporty bener gitu, Outlander. Itu kalau misalnya di jalan gue ngelihat ada Outlander, gue bilang terima kasih Tuhan buat Outlandernya. Oh, jadi lu selalu mengatakan hal yang belum lu dapeti dengan kata ucapan syukur ya? Iya. Terima kasih, Seolah-olah Pak. kayak gue tuh sedang mengendarai sampai tujuan gue pakai mobil itu. Oke. Terus Selain itu juga ketika waktu perjalanan gue di bisnis ini,
ketika masih BI untuk mencapai BP, gue juga ketika ketemu orang atau gue mengklaim diri gue itu I'm a BP, gue adalah business partner division. Walaupun saat itu masih BI ya, dan ya puji Tuhan sih itu semua satu persatu apa yang gue ucapkan semesta merestui. Karena lu mengucapkan dengan iman. Dan penuh keyakinan, percaya kepada Tuhan, dan akhirnya itu menjadi berkat gitu. Betul. Dengan PD dan dengan iman. Dan kita juga tetap harus melakukan apa berusaha, yang pastinya. Kita mau tuju gitu. Terus aktivitas. Kalau cuman loa doang dan nggak melakukan apa-apa, jatuhnya jadi menghayal ya, Bu. Betul. Ya. Jadi cuman halu itu namanya. Iya, halu, mimpi di siang bolong. Teman-teman di rumah ya yang lagi ngejar BP nih, ingat pesan dari Ci Alexa ya. Bayangkan, pikirkan, perkatakan ya penuh iman bahwa thanks God saya sudah jadi BP gitu ya. Tapi ingat tetap harus berusaha gitu. Dan salah satunya kayak kan gue kan sekarang suka ngikut-ngikut kayak misalnya komunitas apa gitu ya, komunitas mungkin salah satunya komunitas aku suka meditasi pagi gitu. Dan itu orang-orangnya di dalam grup itu, di dalam Zoom itu misalnya ada 78 orang gitu. Ya gue cuma ngucapin aja, walaupun itu silent ya audionya ya. Ini semua adalah bagian dari tim saya ataupun nasabah saya. Ini sekarang on proses ya. Oke, keren sih. Boleh gue tiru itu. Oke nih ya, jadi kita mau tutup nih acara, nanti di lain kesempatan gue juga pengen undang lu lagi ya, bicara lebih dalam, lebih jauh, karena hari ini pembicaraannya kurang dalam menurut gue. Soalnya ada beberapa kali pertanyaan yang gue agak ngerem, karena gue ngeliat lu udah berkunang-kunang, Ci Alexa. Mata lu udah berkunang-kunang. Mengandung bawang ya? Iya, mengandung bawang ya kan. Gue takut lu gak bisa mengendalikan diri lu gitu. Ya, jadi seorang wanita itu memiliki kesempatan yang sama ya, untuk sukses di bisnis ini. Yes. Dan tidak menjadi alasan untuk seorang wanita tidak dapat bergerak dengan sejuta permasalahan yang ada, seperti tadi lu bilang tentang anak itu bisa menjadi dua mata pedang. Yang satu sebagai alasan, yang satu lagi sebagai motivasi, ya kan? Jadi apapun itu tidak dapat menghalangi kita atau mengikat kaki kita, ya kan? Wah, thank you banget Ci Alexa, my babe, my sister, ya kan? Jadi ini hari ini pembicaraannya deep banget ya, khususnya kita untuk para wanita yang dengerin kisah Ci Alexa ini ya, karena baru kali ini Ci Alexa berbagi sama kita tentang masalah kehidupan pribadinya juga ya, dan kesendirian dia membangun bisnis ini tanpa support dari pasangan hidup ya. Dan hari ini thank you banget ya, mengandung bawang nih ya, sukses terus Ci Alexa, kita tos lagi ya. Tuhan memberkati terus di setiap langkah Ci Alexa, dan kedepannya timnya semakin besar berkelimpahan. Amin. Thank you Ci, abis ini traktir gue makan. Oh pasti. Ini nggak cukup kopi doang. Iya. Ayo. Oke teman-teman, untuk bulan depan ya podcast kita akan hadir lagi. Tapi kali ini menghadirkan tamunya yang lebih berbeda lagi ya. Kalau bulan-bulan sebelumnya lelaki dan ini perempuan, tapi bulan depan ini seorang pasangan suami istri ya. Nah, walaupun sudah berumur, tapi mereka mempunyai jiwa muda yang tidak semua pasangan miliki. Kemana-mana berdua, jalanin bisnis ini juga berdua gitu ya. Bisnis sebelumnya juga bukan kaleng-kaleng nih, saya kasih bocoran sedikit ya. Dulunya mereka seorang pembisnis yang bergerak di bidang tongkang. Nah, dan sekarang dia memutuskan untuk full time di bisnis ini. Ada apa sih? Kenapa sih orang-orang sukses ya, para pengusaha pada join di bisnis ini? Ada apa? Temukan jawabannya di bulan depan ya. Makanya yang belum subscribe, like, dan komen, share, buruan ya. Ini sangat berguna untuk bukan hanya bisnis sesaat ya, tetapi masa depan kita. Dan ini juga baik untuk teman-teman share, karena ini bisa menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Saya akan tutup acara kita hari ini dengan sebuah kutipan ya.
Jika kita melihat seseorang yang begitu tangguh, kuat, dan mandiri, maka jangan melihat yang sekarang mereka berdiri tegak di sana dengan mengagumkan. Tetapi tanyakanlah, seberapa banyak hal, orang-orang, serta peristiwa yang menyakitkan yang telah dia lewati, hingga akhirnya membuat mereka semakin kuat. Quote dari Tere Lie. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya bersama saya Rusma Zai di Balik Garasi. Bye bye. Kita mau makan di mana, Beb? Ayo depan sini yuk. Kafe yuk, Yuk, kafe.